La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqul ardina as-samawati al-ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada kata yang lebih pantas diucapkan oleh seorang hamba di setiap aktivitas kehidupannya, melainkan lisannya senantiasa bertahmid, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dalam kehidupan, pribadi yang akhlaknya adalah Al-Qur'an dan yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di hari kebangkitan. Di acara yang penuh berkah dan mulia ini, izinkan kami sebagai seorang pemuda untuk menyampaikan untayan kata penuh makna dengan tema mewujudkan generasi cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mustafa Al-Ghulayain menyebutkan peran pemuda dalam sebuah perkataannya yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Syubbanul yaum rijalul ghad. Inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sesungguhnya di setiap tangan kalian urusan bangsa, dan di setiap langkah-langkah kalian masa depan bangsa. Masa muda adalah masa yang sangat istimewa dalam hidup setiap insan. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, menggambarkan masa ini dengan masa kekuatan di antara dua kelemahan. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, menjelaskan satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kebangkitan. Beliau mengatakan, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup seorang pemuda ditentukan dengan ilmu dan ketakwaan. Maka celakalah para pemuda yang di masa mudanya ia habiskan dengan hal sia-sia tanpa makna, bahkan nauzubillah dalam lingkup maksiat dan dosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam syairnya, beliau mengatakan, "Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi." Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah engkau sebanyak 4 kali atas kematiannya. Dan beliau juga mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Kehidupan seorang pemuda wallahi ditentukan dengan ilmu dan ketakwaan. Jika sudah tidak ada keduanya, maka tidak ada harga dirinya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di sebuah zaman yang penuh dengan berbagai fitnah dan ujian. Berbagai problematika kehidupan dan keimanan terjadi dengan begitu dahsyat dan mengerikan. Bahkan tak terkecuali menimpa para pemuda yang kelak akan menjadi tonggak peradaban sebuah bangsa. Kasus kriminalitas yang sering kali kita saksikan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pencurian, pembunuhan, pelecehan, judi online, narkoba yang kian merajalela, porno aksi, bullying yang berujung kepada kematian, dan lain sebagainya, menimpa para pemuda dan pemudi di negeri ini. Dan satu jawaban yang pasti adalah karena mereka meninggalkan agamanya dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, Ra'sul amri al-Islam. Pangkal dari segala sesuatu adalah Islam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang telah terbukti sepanjang sejarah bangsa
melahirkan santri-santri yang memiliki jiwa yang kuat, ilmu yang mendatangkan kemanfaatan, serta memiliki mental dan fisik yang penuh ketangguhan, bahkan dalam garda terdepan melawan penjajahan. Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya harus terus berbenah bagaimana di tengah kemajuan zaman dan peradaban ini tetap melahirkan santri-santri yang memiliki jiwa yang kuat, ilmu yang mendatangkan kemanfaatan, serta memiliki kemandirian dan sifat kepemimpinan. Dan satu bekal utama untuk mewujudkan santri dengan kepribadian tersebut adalah dengan menyadarkan santri sebagai generasi muda untuk selalu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang pemuda juga harus menjaga pola hidup sehat. Bagaimana engkau akan berjuang secara maksimal di medan perjuangan jika badanmu tidak sehat, bahkan banyak penyakit yang mendera? Maka dari itu jagalah pola tidur, pola makan, pola minum, dan pola olahraga secara teratur, dan tentunya sesuai dengan keteladanan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, bangunlah wahai para pemuda, kokohkanlah ilmumu, kuatkanlah imanmu, tinggikanlah adab dan akhlakmu, tancapkanlah mental pejuang dalam dadamu, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, doa, dan ibadah-ibadahmu. Dan jangan lupa disertai dengan doa agar semoga kita menjadi pemuda yang baik, yang bisa mengguncangkan dunia, seperti apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Berikanlah aku 1000 orang tua, maka aku akan geser Semeru dari akar-akarnya. Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Demikianlah apa yang dapat Anda sampaikan. Semoga bisa menjadi nasihat kebaikan. Jika ada benarnya, maka pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan jika ada salahnya, maka datangnya dari syaitan dan kekhilafan diri kami. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kalau ada kaca yang pecah, jangan disimpan di lemari. Jika ada kata-kata yang salah, hadirkan maaf dari lubuk hati. Saya Nur Fathi dari Pesantren Al Ihsan Bekasi mengucapkan salam ukhuwah dari Ilahi Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.